Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Oke, di sini tampak sebuah gambar ketika kita sedang melakukan pembayaran ya. Jadi ini sudah nggak asing sebenarnya untuk kita. Nah, di mana perkembangan teknologi yang semakin pesat itu berpengaruh terhadap semua sektor kehidupan manusia. Nah, seperti pada gambar ini, orang-orang itu tidak perlu lagi menyediakan uang tunai untuk berbelanja. Nah, cukup dengan membawa kartu kredit atau kartu ATM untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi kartu kredit atau kartu ATM ini itu adalah salah satu contoh di mana dia alat yang memanfaatkan prinsip dari induksi elektromagnetik. Gitu ya. Nah, yang pertama di sini pembahasan kita tentang gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Nah, di sini ada sebuah gambarnya agak kurang jelas ya. Jadi untuk gambar ini nanti di akhir kita akan melakukan simulasi tentang ini. Tapi Ibu singgung dulu. Jadi di sini ada gambar, ini adalah sebuah batang magnet, kemudian ini ada sebuah kumparan, kemudian dihubungkan dengan pengukur tegangan. Nah, nanti ketika batang magnet ini dimasukkan ke dalam kumparan, kemudian kita amati bagaimana tegangannya. Nah, ini adalah untuk mengukur atau melihat bagaimana gaya gerak listriknya. Untuk kita akan pelajari. Nah, adapun untuk konsep dari kartu ATM tadi, jadi kan dalam suatu kartu ATM itu ada nomor kartu, kemudian ada tanggal berlaku, dan juga ada nama pemilik kartu. Kemudian diberi kode dalam sebuah pola yang dimagnetkan dalam suatu jalur atau stripe, biasanya di sini ada, yang terdapat di belakang kartu. Nah, ketika kartu itu digesek oleh pembaca kartu, stripe yang bergerak menyebabkan medan magnet berubah-ubah sehingga menginduksi arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian mesin tersebut. Nah, arus induksi itulah yang mentransmisikan informasi ke bank pemilik kartu. Itu adalah salah satu contoh kehidupan sehari-hari di mana kartu ATM atau kartu kredit itu yang memanfaatkan dari prinsip induksi elektromagnetik. Nah, kembali lagi ke sini. Ini tadi itu adalah salah satu percobaan yang dikenal dengan percobaan Faraday. Kemudian ketika Faraday melakukan percobaan tersebut, dia mengetahui bahwa perubahan flux magnet di dalam kumparan ini itu dapat menimbulkan GGL induksi. Nah, menyimpangnya jarum galvanometer di sini ketika dia dihubungkan dengan suatu galvanometer. Oke, di sini galvanometer ya namanya. Nah, ketika ini dimasukkan ke dalam kumparan, kemudian di sini terjadi persimpangan jarum. Nah, itu menandakan bahwa dalam rangkaian ini mengalir suatu arus listrik. Nah, arus listrik yang timbul itu dinamakan sebagai arus listrik induksi. Adapun beda potensial yang menyebabkan timbulnya arus listrik itu disebut dengan GGL induksi. Untuk menghasilkan GGL induksi, flux magnetik yang memotong kumparan itu harus berubah-ubah. Nah, berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Faraday, kemudian dia menyatakan bahwa
GGL induksi yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux magnetik terhadap waktu yang melalui loop itu. GGL induksi yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux magnetik terhadap waktu yang melalui loop itu. Nah, ini yang dikenal sebagai hukum Faraday, di mana secara matematis dituliskan GGL induksi. GGL induksi ini gambar lambang untuk GGL huruf E induksi itu sama dengan negatif D psi B dibagi dt. Jadi ini dibacanya psi atau flux magnet ya. Atau jika kumparannya terdiri dari banyak lilitan, maka GGL induksi yang timbul itu sebesar GGL induksi sama dengan negatif dari ini N ini adalah banyaknya lilitan, dikali yang tadi D psi B dibagi dt, atau GGL induksi sama dengan negatif N dikali delta psi B dibagi delta T. Nah, untuk flux magnetiknya atau psi ini tadi itu dirumuskan dengan psi sama dengan B dikali A atau sama dengan BA cos theta. Di sini ada keterangannya, ini adalah GGL induksi, satuannya volt, kemudian N adalah jumlah lilitan, D psi itu adalah perubahan flux magnetik, satuannya Weber, kemudian dt waktu yang diperlukan, satuannya sekon, B adalah induksi magnetik, satuannya Tesla, dan A adalah luas bidang, satuannya meter persegi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Flux magnetik memotong sebuah lilitan 10 buah lilitan kumparan berkurang dari 5 kali 10 pangkat negatif 2 Weber menjadi 0. Apabila perubahan flux magnetik yang terjadi dalam selang waktu 0,2 sekon, berapakah GGL induksi yang ditimbulkan? Oke, penyelesaiannya di sini yang pertama diketahui adalah N 10 lilitan, kemudian flux magnetiknya berkurang dari 5 kali 10 pangkat negatif 2 Weber menjadi 0. Kemudian selang waktunya adalah 0,2 sekon. Oke, ini tinggal kita masukkan ke persamaan dari hukum Faraday tadi, yaitu GGL sama dengan negatif N dikali delta psi dibagi delta T. Jadi ini flux magnetik akhir dikurangi dengan flux magnetik awal. Jadi di sini negatif 10, kemudian dikali flux magnetik akhirnya 0, kemudian dikurangi flux magnetik mula-mulanya yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 2 Weber dibagi 0,2. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 2,5 volt. Ya, ini tentang hukum Faraday. Kemudian hukum Lenz. Jadi kita perhatikan kembali pada hukum Faraday. Oke, ini salah satu contohnya tadi. Nah, mengapa terdapat tanda negatif pada persamaan hukum Faraday? Kan ya. Jadi ada pertanyaan di situ, kenapa muncul tanda negatif pada persamaan hukum Faraday? Nah, fenomena itu kemudian dijelaskan dalam hukum Lenz. Jadi hukum Lenz di sini menjelaskan fenomena yang pada hukum Faraday tadi. Kenapa ada tanda negatif di situ? Nah, hukum Lenz di sini merupakan sebuah metode alternatif untuk arah arus induksi atau GGL induksi. Jadi hukum Lenz di sini menyatakan atau hukum Lenz itu berbunyi arah sebarang efek induksi magnetik sedemikian rupa sehingga menentang penyebab efek itu. Atau berdasarkan hukum tersebut, berdasarkan hukum Lenz ini, itu adalah arus induksi selalu menimbulkan medan magnet yang berlawanan dengan perubahan medan magnet asalnya. Atau dengan kata lain, arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar
menimbulkan medan magnet yang menentang penyebab perubahan medan magnet tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian ada GGL induksi pada loop kawat. Jadi kan kita tadi sudah membahas tentang GGL induksi yang ditimbulkan oleh perubahan flux magnet dalam suatu kumparan. Nah, flux magnet kan adalah hasil kali antara induksi magnetik dengan luas bidang yang tegak lurus terhadap induksi magnet. Nah, kalau di sini untuk slide ini, di sini ada suatu gambar GGL induksi yang pada suatu loop kawat. Nah, apabila penghantar P ke Q itu digerakkan dalam medan magnet B. Jadi ini, nanti dulu. Kemudian elektron-elektronnya mengalami gaya Lorentz dari P ke Q. Peristiwa ini mengakibatkan antara P dan Q timbul beda potensial. Q lebih negatif dibanding P. Karena elektron bergerak ke Q. Beda potensial antara ujung penghantar sepanjang L itu dirumuskan dengan sepanjang L itu dirumuskan dengan GGL induksinya sama dengan negatif B dikali L dibagi P. Dimana ini adalah GGL induksinya sama tadi satuannya volt, kemudian B itu adalah medan magnet, satuannya Tesla, kemudian L adalah panjang penghantarnya, kemudian V adalah kecepatan penghantar atau satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kalau dari gambar ini, bagaimana kita menentukan arah arus induksinya? Dari gambar ini ya, bagaimana kita menentukan arah arus induksinya? Nah, perbedaan potensial pada penghantar L itu mengakibatkan timbul arus listrik. Nah, arus listrik yang mengalir itu akibat dari adanya GGL induksi yang disebut sebagai arus induksi tadi. Nah, arah arus induksi itu dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Pada medan magnet bab sebelumnya, materi medan magnet itu kita juga sudah mempelajari tentang aturan pada kaidah tangan kanan. Nah, untuk ini, yang materi ini, arah ibu jari sesuai dengan arah gerakan penghantar. Adapun ya, ini arah V-nya ya. Arah ibu jari itu menunjukkan arah kecepatan. Kemudian sedangkan arah keempat jari menunjukkan arah medan magnetnya. Berarti kan kalau gambar yang ini, ibu jarinya ke kanan, ibu jari kita ke kanan, kemudian keempat jarinya kan berarti memutar di sini. Itu ini arah ibu jari atau menunjukkan kecepatannya. Kemudian keempat jari kita itu menunjukkan arah medan magnetnya. Berarti medan magnetnya ke depan. Kalau ya nggak ada gambarnya, nggak ada videonya ya, jadi ibu nggak bisa ini. Mana sih? Ya, ini arah ibu jari menunjukkan kecepatannya, kemudian di sini yang ini menunjukkan arah medan magnetnya. Dengan demikian, arah telapak tangan itu menunjukkan arah arus induksinya. Telapak tangan itu menunjukkan arah arus induksi. Nah, dengan menerapkan kaidah yang tadi, maka arah arus listriknya adalah ke bawah atau arah arus listriknya dari P ke Q. Arah arus listriknya jadinya ke bawah. Itu ya tadi ini ibu jari, kemudian keempat jari kita menunjukkan arah medan magnetnya, dan telapak tangan itu menunjukkan arah
arus induksinya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Kawat peki sepanjang 50 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Apabila hambatan R sama dengan 5 ohm dan induksi magnet sebesar 0,4 Tesla, tentukan besar GGL induksi yang timbul dan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Oke, jadi di sini ada kawat peki sepanjang 50 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian juga ada hambatan 5 ohm dan induksi magnet di sekitarnya. Yang ini tanda silang itu adalah sebesar 0,4 Tesla. Tentukan besar GGL induksi yang timbul dan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Oke, ini sudah tadi. Nah, untuk GGL induksinya sama dengan B dikali L dikali V. Sama dengan 0,4 Tesla dikali 0,5 meter dikali 10 meter per sekon sama dengan 2 volt. Ini tinggal dimasukkan. Kemudian arah arusnya, untuk menentukan arusnya berarti I sama dengan GGL-nya dibagi R. Jadi 2 volt dibagi 5 ohm sama dengan 0,4 ampere. Oke, gitu ya untuk contoh soalnya. Nah, oke. Itu tentang pembahasan tentang hukum Faraday dan hukum Lenz. Nah, di sini Ibu ada sedikit simulasi tentang hukum Faraday. Ini menggunakan PET simulation namanya, tentang hukum Faraday. Nah, ini yang tadi Ibu singgung di awal. Jadi di sini ada suatu rangkaian. Di sini ada pengukur tegangan atau galvanometernya tadi, kemudian dihubungkan dengan suatu lampu, kemudian dihubungkan juga dengan suatu kumparan dengan beberapa, kalau ini ada 4 lilitannya, kemudian di sini ada juga nih, yang ini lilitannya ada 2. Kemudian ada juga di sini suatu batang magnet. Jadi dari ini kutub utara dan ini kutub selatannya. Nah, di sini bisa dirubah-rubah. Kutubnya, kutub selatan dulu atau kutub utara, atau tadi yang sebaliknya, kutub utara, kutub selatan. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa munculkan untuk garis-garis gaya magnetnya. Nah, kita tahu bahwa garis-garis gaya magnet dia dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, ini selalu ya, jadi dia garis gayanya keluar dari kutub utara dan masuk menuju kutub selatan. Nah, untuk percobaannya bagaimana? Nah, di sini kita ingin mengamati bagaimana nyala dari si lampu. Bagaimana terang lampu ketika kita masukkan kita masukkan medan magnet ke kumparan ini. Kita coba yang pertama. Nah, kita masukkan pelan-pelan. Oke. Apa yang bisa kalian amati? Oke, nyala lampunya terang dan arah voltasenya tadi ke tegangannya negatif, gitu kan ya. Tegangannya negatif. Kemudian kalau kita ganti selatan dulu, arahnya selatan dulu. Nah, dia juga terang, tapi arahnya positif, tegangannya positif, gitu. Nah, bagaimana jika kita masukkan ke kumparan yang lilitannya lebih sedikit?
Oke, nyala lampunya tidak seterang yang di kumparan yang jumlah lilitannya ada 4 tadi ya. Kemudian oke, tegangannya juga negatif. Sekarang kita ganti selatan. Dan arah tegangannya ke positif. Kayak gitu. Jadi kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan ini sesuai dengan hukum Faraday? Oke, cara menyimpulkannya dilihat di sini ada variabel apa saja. Ada variabel tegangan, kemudian terang dari lampu, kemudian ada kumparan dengan jumlah lilitannya yang berbeda, dan batang magnet. Ketika kita tadi percobaan pertama menggunakan kutub utara terlebih dahulu yang dimasukkan bagaimana terang lampu dan bagaimana tegangannya, kemudian ketika kutub selatan nyala lampunya seperti apa, kemudian bagaimana dengan tegangannya. Oke, bisa disimpulkan. Ibu tunggu untuk kesimpulannya. Untuk hasil kesimpulannya juga dikaitkan dengan konsep dari hukum Faraday. Ibu yakin bisa, jelas sekali di sini dari variabel-variabelnya bisa dikaitkan dengan hukum Faraday. Untuk kesimpulannya silakan dituliskan di grup pembahasan grup diskusi kita. Oke. Sekian untuk pembahasan kali ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mbak Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.